Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang di GKI Rungkut Asri di dalam kebaktian Minggu Trinitas, Minggu 30 Mei tahun 2021. Tema kebaktian pada hari ini adalah Hidup dalam Kasih Allah Trinitas. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya. Untuk warta sepekan, Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta jemaat yang akan dibagikan melalui grup-grup WA. Ada tambahan wakta, yaitu Basar Kasih GKI Rungkut Asri. Panitia Hari Besar Gereja mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berpartisipasi dalam Basar Kasih GKI Rungkut Asri untuk pembelian pemesanan barang atau makanan. Dapat menghubungi Bapak Eka, Ibu Toska, dan Ibu Suni. Penjualan barang-barang atau makanan Basar Kasih dibuka sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Mohon partisipasi Bapak Ibu semua. Warta yang kedua, Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Rungkut Asri akan mengadakan pembinaan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 jam 18.00 melalui media Zoom dengan tema tips dan trik berjualan online untuk pemula. Pembicara Ibu Angelita R. Giovanni, Ibu Filianing Singgih, dan Saudari Nimas Dena. Kami mengundang jemaat maupun simpatisan GKI Rungkut Asri untuk dapat hadir bersama-sama dan kita dapat belajar bersama-sama dalam pembinaan tersebut. Warta lisan selanjutnya, laporan keuangan. Untuk laporan kas gereja bulan April, pemasukan sebesar 24.351 963,62. Untuk pengeluaran 40.237 977,72. Sehingga saldo untuk bulan April, saldo pemasukan dan pengeluaran adalah minus 15.886.014. Untuk laporan pembangunan, pemasukan dari bank 9.013.070,68, pengeluaran 7.043.014,14 yang merupakan cicilan dana bergulir ke klasis dan juga merupakan biaya administrasi bank. Demikian warta lisan. Marilah kita sebelum memulai kebaktian ini, kita mengambil saat hening sejenak. Ya, jemaat diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita bersama-sama diundang masuk ke dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Karena itu, muliakanlah Allah dalam hidup dan karya kita, dalam iman dan bakti kita. Menghibur
Kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung di dalam cinta kasih dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rahmat Allah Bapa, cinta kasih Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudari, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Pada minggu ini juga kita merayakan Minggu Trinitas. Kita merayakan dan mensyukuri penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan dunia ini. Kita pun diingatkan bahwa begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga kita terpanggil untuk hidup dalam persekutuan kasih itu dan menghadirkannya bagi kehidupan seluruh ciptaan. Mari mengaku dosa kita. Allah yang baik, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau merangkul kami ke dalam persekutuan kasih-Mu yang kekal. Namun seringkali kami tidak mengambil bagian dengan merangkul sesama kami dalam kasih. Kami menolak sesama kami, bahkan menghakimi mereka yang berbeda. Padahal Engkau Allah yang mengasihi seluruh dunia ini, namun kami menutup diri kami terhadap dunia. Karena itu kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah rangkulan cinta-Mu memulihkan kami untuk menjadi tangan-Mu di dunia ini, menjangkau dan merangkul seluruh ciptaan. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami, ya Tuhan. Amin.
Terimalah berita anugerah Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada hari ini ketika kami merayakan dan mensyukuri, memperingati kehadiran dan kemuliaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Allah persekutuan yang merangkul kami untuk ikut mengambil bagian di dalam persekutuan kasih itu. Allah yang juga mengutus kami untuk menjangkau dan merangkul sesama kami masuk ke dalam cinta kasih ilahi. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan juga menggerakkan kami untuk terus hidup di dalam rangkulan cinta kasih Allah, juga untuk terus merangkul sesama kami di dalam cinta kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang.
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 29. Pada Tuhan saja, hai penghuni surga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Tuhan bertahta di atas air bah sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat. Sejahteralah seluruh umatnya. Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa."
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kita semua selalu bisa menjaga kesehatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada sebuah film yang sudah bertahun-tahun lalu. Judulnya The Princess Diaries. Wah, ini jemaat mungkin akan beranggapan, wah ini Pak Pendeta nontonnya film princess nih. Ya, ini film yang menarik, berkisah tentang seorang perempuan bernama Mia Thermopolis. Mia adalah seorang gadis biasa dari keluarga biasa. Dia tinggal bersama dengan ibunya, dan dia melakukan kegiatannya seperti kebanyakan remaja perempuan lainnya. Nah, tapi
suatu kali dia dihubungi, dia dikontak, dan ternyata dia dinyatakan sebagai seorang pewaris tahta dari kerajaan, ya, kerajaan fiktif tentunya, tidak hanya ada di dalam film itu, bernama Kerajaan Genovia. Nah, ini Mia yang tadinya hanya orang biasa-biasa saja, lalu kemudian dia harus menjadi seorang putri mahkota, menjadi pewaris tahta kerajaan. Dia lalu tinggal di istana Genovia bersama dengan neneknya. Ternyata dia adalah cucu dari seorang ratu. Melalui ayahnya, ternyata ayahnya itu putra mahkota yang kemudian melarikan diri dari istana. Ayahnya anak tunggal. Dan siapa lagi yang bisa meneruskan tahtanya? Ternyata adalah Mia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, coba bayangkan jika itu yang Anda alami. Ternyata saya adalah cucu dari seorang raja, ya nggak usah raja lah. Saya adalah cucu dari seorang konglomerat, punya perusahaan di mana-mana, orang kaya. Lalu yang tadinya saya biasa-biasa saja, kemudian dijadikan ahli waris. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, saya menjadi pewaris dari perusahaan besar. Waduh, bagaimana perasaan Anda? Apa yang dirasakan? Apa yang akan dilakukan? Mungkin kita pikir, wah saya jadi orang kaya bisa beli apa aja nih. Tapi bukan itu maksudnya. Artinya apa dampaknya bagi kita? Apa dampaknya bagi perilaku kita pada kebiasaan kita? Ketika tiba-tiba kita yang hanya orang biasa-biasa aja, ternyata dinyatakan bahwa kamu adalah ahli waris dari entah itu kerajaan kah, atau ahli waris dari sebuah perusahaan kah, cucu dari orang hebat, orang terkenal. Apakah itu akan mengubah diri kita? Apa dampaknya pada diri kita? Kalau dalam cerita Princess Diaries tadi, Mia setelah dia menjadi pewaris tahta, hidupnya berubah. Ia harus membawa dirinya sebagai seorang putri mahkota. Dari cara jalan, cara berpakaian, cara berbicara, semuanya dia harus menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sebagai seorang putri mahkota. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya mengajak kita membayangkan itu. Tapi sebenarnya kita pun sebenarnya mengalami itu. Sesungguh-sungguhnya bahwa kita semua ini mengalami apa yang dialami oleh Mia. Rasul Paulus bilang dalam Roma 8, kita menerima Roh yang menjadikan kita anak. Dan karena kita adalah anak, maka kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita bukan hanya diangkat anak dan menjadi ahli waris dari seorang raja atau ratu atau seorang konglomerat, tapi kita adalah ahli waris Allah. Bersama-sama dengan Kristus, kita disetarakan dengan Kristus sebagai anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah. Bukankah ini sebuah privilege? Kita berhak menerima janji Allah. Dilanjutkan bahwa kita juga menderita bersama Kristus, dipermuliakan bersama Kristus. Ini luar biasa. Menjadi pewaris kerajaan, menjadi pewaris perusahaan, gak ada apa-apanya dibanding menjadi pewaris Allah bersama-sama dengan Kristus. Dan ini juga senada dengan apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus ketika mereka berbincang-bincang. Bahwa kita punya kesempatan untuk dilahirkan kembali dalam roh dan masuk dalam kerajaan Allah, lahir kembali menjadi anak-anak Allah yang begitu berharga. Bahkan saking berharganya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal karena dia mengasihi dunia ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Allah melakukan ini? Kenapa Allah mengangkat kita menjadi anaknya dan menjadi ahli waris? Kita bukan siapa-siapa. Kalau yang tadi mungkin oke lah, dia cucu. Dia cucu dari seorang ratu. Dia punya darah kerajaan, royal blood. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, tapi kemudian kita diangkat menjadi anak dan kemudian kita menjadi ahli waris. Karena Allah mengasihi dunia ini.
Karena Allah adalah kasih, maka Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita memulai masa baru dalam tahun gerejawi. Kita mengawali masa biasa, kita merayakan Minggu Trinitas. Ya, minggu ini adalah Minggu Trinitas. Tapi saya nggak mau menjelaskan tentang Trinitas karena sudah sering, entah di PA saya menjelaskan tentang Trinitas, atau dalam khotbah pengajaran beberapa waktu yang lalu tentang Trinitas juga. Dan saya rasa sudah cukup banyak saya bicara tentang Trinitas, dan meskipun begitu, sebanyak apapun kita belajar tentang Trinitas, kita tidak akan pernah bisa memahami seutuhnya misteri Allah Trinitas itu. Makanya saya nggak mau ngomong panjang lebar tentang Allah Trinitas, tentang pribadi, satu hakikat dalam tiga pribadi, tentang perikoresis dan lain-lainnya. Tapi saya mau mengajak kita untuk menghidupinya. Bagaimana kita menghidupi Trinitas? Saudara, kita sudah tahu dan kita menyadari bahwa Allah Trinitas adalah Allah dalam persekutuan kasih yang akrab. Allah Trinitas adalah Allah yang berelasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah persekutuan dalam relasi cinta kasih kekal yang tidak terpisahkan. Allah adalah kasih. Itu adalah identitas Allah. Allah adalah kasih. Dan tidak ada kasih yang tidak dibagikan. Karena itu Allah berelasi. Anda tidak mungkin mengasihi istri atau suami atau anak kalau tidak menjalin relasi dengan mereka. Aku mencintai istriku, tetapi aku nggak berelasi apa-apa. Bohong. Nggak ada kasih, nggak ada cinta kasih tanpa relasi. Cinta kasih yang tidak dibagikan kepada yang lain bukanlah cinta kasih. Nah, karena Allah adalah kasih, maka Ia berelasi dalam persekutuan Trinitas itu. Ia memberi dan menerima, bahkan Ia merangkul seluruh ciptaan ke dalam persekutuan kasih itu. Karena Allah adalah kasih, maka Ia mau berelasi dengan semesta. Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Dan Roh Kuduslah yang memelihara dunia ini dalam kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih. Jika Allah Trinitas adalah Allah persekutuan, maka persekutuan itu adalah persekutuan kasih. Karena Allah adalah kasih. Karena itu kasih Allah tidak pernah berhenti hanya sampai pada relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sedemikian erat di dalam cinta kasih. Tetapi Allah membuka dirinya, membuka ruang untuk memasukkan kita, menarik kita, seluruh ciptaannya ke dalam persekutuan kasih-Nya. Karena itu Ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya. Ini menunjukkan kasih Allah yang gak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah yang radikal. Masih ingat kan apa artinya radikal? Radikal itu bukan seperti ekstremis yang anarkis. Radikal artinya mengakar. Itulah kasih Allah yang tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Jika Allah sedemikian mengasihi kita dan mau berelasi dengan kita sampai-sampai menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita ahli warisnya, lalu bagaimana sikap kita? Status kita ini adalah anak Allah, ahli waris yang dikasihi Allah. Maka kita tidak bisa berpikir seperti orang-orang yang bukan anak Allah. Mungkin selama ini kita nggak menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga kita bertingkah laku seperti orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang seekor anak elang yang dibesarkan oleh ayam. Jadi suatu kali seekor elang dia bertelur, tapi kemudian telurnya jatuh dan ditemukan oleh seorang petani. Nah, petani ini kemudian membawa telur ini ke kandang ayam punya dia, supaya dierami bersama dengan telur-telur ayam yang lain oleh induk ayam. Nah, akhirnya semua telur itu menetas.
Lalu si induk ayam ini dia membesarkan anak-anaknya ini dengan cara dia sebagai ayam, termasuk si anak elang ini. Sehingga akhirnya anak elang ini tidak menyadari bahwa dia adalah elang. Dia bertingkah laku seperti ayam. Sehingga ketika dia sedang jalan-jalan, dia melihat ke langit, wah ada elang terbang. Andaikan aku bisa terbang seperti elang. Karena ayam tidak bisa terbang. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita berpikir seperti elang yang dibesarkan oleh induk ayam. Kita adalah anak-anak Allah, tapi kita bertingkah laku seperti orang-orang dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah, tapi kita bertingkah laku seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita adalah elang, tapi kita bertingkah laku seperti ayam. Bapak Ibu Saudara, jika kita anak Allah, jika kita ahli waris yang dikasihi Allah, maka kita tidak bisa lagi berpikir dan bersikap seperti orang-orang yang bukan anak Allah, yang tidak mengenal Allah. Ingat cerita Mia tadi? Setelah dinyatakan sebagai pewaris tahta kerajaan Genovia, dia menjalani hidupnya sebagai seorang putri mahkota. Dari cara bersikap, cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, bahkan sampai cara makan, semuanya berubah. Semuanya mengikuti cara kerajaan. Tidak bisa lagi dia bersikap seperti anak orang biasa. Dia harus bersikap sebagai seorang putri mahkota. Demikianlah kita, jika kita adalah ahli waris Allah yang dirangkul ke dalam persekutuan kasih Allah Trinitas, maka cara hidup kita harus sesuai dengan status kita. Ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan misalnya, ketika ada tantangan yang menyebabkan kita harus mengambil keputusan antara melakukan yang benar tetapi berisiko, atau kita melakukan yang salah tetapi aman untuk kedudukan kita, untuk posisi kita. Apakah kita akan mengambil sikap seperti anak Allah, atau kita mengambil sikap seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ketika pergumulan hidup menekan kita, ketika pandemi COVID berdampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi, apakah kita mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah? Atau kemudian lalu kita berperilaku, kita putus asa dan kita seperti orang-orang tidak mengenal Allah? Karena itu ingatlah bahwa kita dikasihi Allah. Percayalah bahwa Ia selalu menopang kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita ahli waris. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka hiduplah sebagai anak-anak Allah dalam persekutuan kasih-Nya. Jika Allah adalah kasih, maka kehidupan kita juga harus memancarkan kasih, bukan memancarkan kebencian. Bukan sana sini ngomongin orang, menjelek-jelekan orang, mengadu domba orang supaya bertengkar, supaya pecah. Lalu kita menari-nari di atas perpecahan orang lain. Bukan menebar kebencian, tapi menebar perhatian dan kepedulian. Hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang peduli dan berbela rasa, hidup yang jujur dan bertanggung jawab, hidup dalam pertobatan dan pengampunan, hidup yang berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Hidup dalam persekutuan cinta kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah hidup yang berbuah. Dan itulah cara kita menghidupi Trinitas. Bukan sekadar kita memahami, karena mau sampai kapanpun kita nggak akan bisa memahami Allah Trinitas seutuhnya. Dia adalah misteri. Tetapi mari kita menghidupi kasih Allah. Hidup dalam persekutuan cinta kasih, artinya hidup dalam relasi cinta kasih. Kita pun berelasi dengan sesama kita dengan cinta kasih yang Allah telah teladankan bagi kita, anak-anak-Nya. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengakrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan merangkul kami ke dalam persekutuan cinta kasih-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup di dalam cinta kasih Allah, menghadirkan kasih itu kepada sesama kami, menjangkau dan merangkul sesama kami juga untuk terlibat, mengambil bagian dalam persekutuan cinta kasih Allah. Karena itu Tuhan, kami mau peduli, kami mau berbagi, kami mau berelasi dengan sesama kami. Kami mau bersatu hati dengan rekan-rekan, dengan sahabat, dengan keluarga kami yang saat ini sedang bergumul. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam hidup dan karya mereka, dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami juga mau memberi perhatian kami bagi rekan kami, saudara kami yang sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan, juga bagi mereka yang bergumul dengan penyakit yang berat. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan ketika mereka menjalaninya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan yang terbaik sehingga mereka dapat terus bersuka cita dan bersyukur karena Allah, bahkan terus menjadi berkat sekalipun dalam keadaan yang lemah. Tuhan menyertai juga para tenaga kesehatan dalam mereka merawat dan menolong para pasien. Lindungilah mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, kami bersyukur bersama rekan-rekan saudara kami, sesama kami yang berulang tahun, yang bersyukur, bersuka cita karena berbagai hal yang membahagiakan. Mereka yang mendapatkan pekerjaan baru, mereka yang berhasil dalam pekerjaannya, dan segala kebaikan yang dialami. Kiranya sukacita mereka Tuhan lengkapi dengan syukur. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami kemalangan dalam hidupnya, mengalami kegagalan, kehilangan, patah hati. Ajarlah mereka untuk tetap percaya dan mempercayakan diri pada penyertaan Tuhan dan terus berpengharapan pada kasih Allah yang merangkul dan mendamaikan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini ketika kami mengalami berbagai hal yang membuat kami kecil hati, khususnya pandemi COVID ini, dengan segala penanggulangannya yang masih belum teratur dengan baik. Tuhan, tolonglah, berilah kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam penanggulangannya. Berilah kebijaksanaan juga bagi kami ketika kami harus tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap menjaga diri kami dan menjaga sesama kami untuk memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kami berdoa bagi mereka yang tidak bertanggung jawab di tengah situasi pandemi ini, mereka yang mengambil keuntungan, khususnya bagi para pemimpin, para pejabat yang begitu tega mengorbankan banyak orang untuk kepentingan diri sendiri, mereka yang bertindak korup, yang memakan keuntungan untuk dirinya sendiri. Biarlah Tuhan Engkau sadarkan, biarlah mereka menerima apa yang harus mereka terima sebagai konsekuensi, namun mereka juga sadar untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang karena peran mereka dan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini, kami berdoa bagi mereka yang menjadi korban dari bencana alam di berbagai daerah, yang saat ini mungkin banyak yang masih berjuang untuk hidup kembali normal sebelum mengalami bencana. Mereka yang mengalami trauma, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Juga bagi setiap orang yang mau menolong dan menyertai. Kami berdoa bagi dunia yang dikasihi Allah ini ketika di berbagai tempat COVID semakin mematikan, ketika di berbagai tempat pandemi ini semakin membuat kami ketakutan dan bertanya-tanya sampai kapan ini akan terjadi. Dan dalam kondisi ini pun di berbagai tempat juga terjadi peperangan, terjadi kekacauan dan kerusuhan. Banyak orang yang mengambil nyawa dengan penuh kekerasan dan kekejaman. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan dunia ini. Tolonglah kami untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia ini. Karena sebagai gereja-Mu, Engkau mengutus kami di tengah dunia ini untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kiranya Engkau, Allah, Sang Kepala Gereja, menguatkan kami untuk terus berkomitmen, untuk berkarya menjadi berkat
untuk menolong sesama kami dalam situasi dan kondisi seperti ini yang memberi dampak baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis. Kami mau bergumul bersama mereka. Biarlah rahmat-Mu merangkul dan mengasuh sesama kami. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan terus berjuang untuk menjalankan panggilan kami. Ketika kami harus menjalani pelayanan kami dalam kondisi yang terbatas, ketika kami masih harus menjalani pelayanan kami secara dalam jaringan, biarlah itu tetap mendatangkan berkat dan mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan maupun bagi siapapun yang kami layani. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan rahmat-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang terus mengasuh kami dalam cinta kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu itu juga yang menggerakkan kami untuk terus hidup berdampak bagi sesama kami. Kami berpengharapan dan tetap setia ketika kehidupan menekan dan menyesakkan kami. Ajarlah kami untuk berpengharapan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, mewartakan damai sejahtera, mewartakan pertobatan dan pengampunan, mewartakan keadilan dan kesejahteraan. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan, segala ungkapan syukur kami, permohonan kami kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa melakukan transfer melalui rekening BCA ataupun melalui QR Code. Untuk persembahan pembangunan, Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke rekening Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop tertutup dan dimasukkan di dalam kotak persembahan di dalam gereja. Ataupun Bapak Ibu bisa menghubungi kantor gereja untuk mengambil persembahan yang sudah dimasukkan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu semua. Marilah mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang senantiasa memelihara kita dalam cinta kasih dan kekudusan. Sebab firman Tuhan di dalam Mazmur 29 ayat 2 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan." Sempurna dan besar.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menjala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi yang menghadirkan persekutuan kasih bagi sesama. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita serta bumi yang disayangi Allah ini. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkul kita, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
beserta kita selalu.